Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu. Ada suara? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Tes. Tidak ada suara. Sampai nggak? Nggak sampai. Astagfirullah. Ya. Tes. Mati. Hidup lagi. Oke. Mati sekali lagi, balik saya. Baik, kita lanjutkan. Bisa hidup. Tes dulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Pontrenis ini, dan biasa kita mengkaji tafsir. Malam ini kita buat tematik, dan tema malam ini kita akan membahas orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka walaupun mereka salat ataupun berpuasa. Artinya kita tidak membahas orang-orang kafir di luar sana, karena orang-orang kafir di luar daripada Islam sudah jelas hukumnya. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat kami dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan masuk ke dalam Jahannam dan mereka akan kekal di dalam. Artinya kita tidak akan membahas mereka karena sudah jelas hukumnya. Tetapi kita akan membahas orang-orang yang mengaku Islam. Mereka sholat, puasa, boleh jadi mungkin baca Quran, berzikir dan begitu seterusnya dari ibadah, tetapi mereka harus masuk neraka. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu
orang-orang yang masuk neraka itu ada dua jenis. Ada orang yang masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar lagi. Maknanya mereka dikekalkan sekekal-kekalnya di neraka. Na'udzubillah. Dan yang kedua, ada orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena ingin membersihkan dosa-dosanya. Ada yang diazab cukup lama tetapi ujung-ujungnya juga dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Ada yang masuk neraka juga diazab tetapi tidak lama sesuai dengan dosa yang diperbuatnya. Karena orang masuk neraka itu beda dengan orang masuk surga. Orang masuk surga itu karena rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tapi orang masuk neraka itu karena keadilan. Allah tidak mengazab manusia itu kecuali karena keadilan. Tentu yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Orang-orang yang mengaku muslim tetapi mereka harus masuk neraka, dikekalkan pula mereka di dalam. Ingat konteksnya ini ketika orang-orang itu tidak bertobat sampai mati. Kalau bertobat mah enggak usah dibahas, karena Allah akan mengampuni setiap orang yang berbuat dosa walaupun mendatangkan sebesar-besar dosa. Ini bicara orang mati dan dia membawa dosa dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kelompok yang pertama, orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar darinya. Tapi mereka orang Islam, maksudnya mengaku Islam, mereka sholat, mereka puasa dan begitu seterusnya. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sudah jelas, orang Islam yang jatuh ke dalam kesyirikan, datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, tawaf, nazar, menyembelih dan begitu seterusnya, sehingga mereka tanpa sadar keluar dari Islam tapi masih ngaku Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kuhabarkan kepada kalian orang yang sia-sia amalannya ketika di dunia? Mereka beramal sungguh-sungguh tapi sia-sia. Tapi di atas kesia-siaan itulah mereka menganggap mereka berbuat kebaikan. Padahal apa yang mereka lakukan itu sebuah kejahatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min nasir. Siapapun yang melakukan kesyirikan, kata Allah, maka diharamkan padanya sorga. Bayangkan, sorga diharamkan. Kalau sorga diharamkan berarti tempat tinggalnya ya ke neraka, karena di akhirat cuma dua saja, orang masuk surga ataupun masuk neraka. Ketika diharamkan surga berarti masuk dia ke neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kufur tanpa sadar. Kalau tadi orang menjadi musyrik tanpa sadar, ini orang kufur tanpa sadar tapi dia masih ngaku muslim saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang di dunia, makan minum seperti binatang saja, tetapi tempat di akhirat mereka adalah neraka. Ada orang-orang Islam itu mereka kufur tanpa sadar. Seperti contohnya apa?
Seperti contohnya membenarkan dukun. Datang ke dukun, kemudian bertanya, kemudian dijawab, kemudian dibenarkan dan diyakini pula ucapan dukun itu. Maka Nabi SAW mengatakan, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang ke dukun bertanya, dia benarkan pula ucapannya, dia yakini pula fatwanya, maka dia telah kufur. Kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kufur dengan syariat bisa kafir. Ataupun orang yang mencela Nabi, orang yang mencela Nabi, mencela Allah, mencela ayat-ayatnya, ini bisa kufur. Atau yang istihza, mengolok-olok, ataupun yang mengatakan sesuatu yang diharamkan Allah dihalalkannya pula, atau sesuatu yang dihalalkan Allah diharamkannya pula, menghalalkan yang diharamkan, ataupun sebaliknya. Padahal halal haram itu hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengharamkan yang dihalalkan Allah, kufur dia. Ataupun yang mengatakan bahwa undang-undang manusia lebih baik dibandingkan undang-undang Allah, kufur. Karena tidak ada undang-undang yang lebih baik dibandingkan undang-undang Allah. Allah yang lebih paham maslahat kita. Kok manusia pula menganggap bahwa mereka mampu mendatangkan maslahat kepada manusia? Tidak, manusia tidak paham maslahat manusia. Yang tahu maslahat manusia itu ya penciptanya Allah. Makanya diturunkan undang-undang oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun membenci syariat, tidak suka dengan salat, menghina orang salat, tidak suka dengan puasa, menghina orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, karena mereka sangat membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, Allah gugurkan amalan mereka. Ataupun orang yang mengatakan bebas memilih agama, terserah kau memilih agama manapun, tidak ada masalah. Seperti keyakinan orang-orang liberal mengatakan semua agama sama. Ataupun mengatakan bahwa Quran dan Sunnah itu tidak cocok lagi. Dia cocoknya di zaman Nabi, zaman sekarang nggak cocok lagi. Lah kalau seandainya mendatangkan perkara-perkara ini, tidak syak lagi dia telah kufur, bahkan keluar dari Islam, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau mati, dia mati di atas kekafiran. Inilah orang-orang yang kalau masuk ke dalam neraka nggak akan keluar lagi. Kenapa? Karena mati di atas kekafiran. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka masuk neraka tetapi tidak dikekalkan. Lah, mereka kan sholat, mereka kan puasa, mereka juga haji, mereka juga zakat dan begitu seterusnya. Kenapa masuk neraka? Inilah jawaban. Karena mereka mendatangkan dosa-dosa yang dosa itu mengharuskan mereka mampir dulu di neraka. Tentu akidah ahli sunnah wal jamaah ketika bicara tentang dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran yang pelakunya mengeluarkan dari Islam, selain dosa-dosa itu, maksudnya dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, kembali kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya kalau Allah mau, ya Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, ya diadab dulu, baru kemudian diambil lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, dosa membunuh orang yang beriman, membunuh orang yang beriman secara sengaja. Di dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah mengatakan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima.
Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, lihat balasannya, dia akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Dia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla, dan bagi dia azab yang besar telah disiapkan. Jadi membunuh seorang mukmin secara sengaja ini bukan perkara remeh dalam Islam. Diancam dengan jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Tentu kalimat dikekalkan di dalamnya bukan seperti orang-orang musyrik atau orang kafir, tidak. Maksud kekal di sini ada dua macam. Ada kekal memang tidak dikeluarkan, ada kekal karena lamanya. Tapi dia akan keluar juga karena lamanya itu sampai dikatakan kekal. Makanya hati-hati, jangan gara-gara emosi kepada saudara kita sesama Islam, gara-gara urusan waris, ya kan, kadang-kadang kan saling bunuh. Urusan parkir loh, bisa saling bunuh tuh, urusan parkir, ya. Atau urusan utang piutang yang 100.000 main carok pula. Ini kan, ya kalau lawannya itu orang kafir ya lain ini, itu pun tetap salah, tidak boleh. Bagaimana kalau lawannya seorang muslim, kemudian main bunuh saja gara-gara utang piutang? Ini kan bahaya, ya. Kemudian yang kedua, karena waktu juga, yang kedua adalah orang yang bunuh diri. Bunuh diri ini bahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsa fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung dalam rangka bunuh diri hingga membunuh jiwanya, maka ia akan jatuh ke neraka jahanam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, kalimat abadi selama-lamanya ini bukan sama sekali tidak keluar, tidak. Maksudnya karena lamanya. Jadi orang yang bunuh diri itu kalau masuk neraka itu lama kali dalamnya. Walaupun nanti kalau masih ada zarrah keimanan, ya ada kesempatan dia keluar. Tapi lamanya di neraka inilah dia tersiksa, naudzubillah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau kematiannya dengan bunuh diri ini bahaya. Maka jangan sampai bunuh diri. Masa gara-gara diputus pacar pula bunuh diri? Ini gimana ceritanya? Gara-gara faktor ekonomi bunuh diri, gara-gara faktor sakit hati dendam bunuh diri, gara-gara tak bisa bayar utang bunuh diri. Di zaman sekarang ini aneh. Orang itu berpikir mungkin ya kalau setelah mati itu istirahat mungkin dari utang. Pikirnya begitu. Istirahat dari ekonomi, betul istirahat dari utang sama ekonomi. Tetapi ada masalah yang lebih besar yang ia akan hadapi di situ. Yang bukan hanya ya keperitan hidup itu yang menyiksa juga, tapi tidak seperit ketika dia masuk ke dalam kubur. Di sana ada azab kubur. Nauzubillah. Ya. Kemudian, dan bunuh diri tidak mesti menjatuhkan dari atas saja, bisa dalam bentuk minum racun ataupun mengambil pisau kemudian memutus urat nadi, atau macam-macam lah orang bunuh diri itu. Kemudian yang nomor 3, memakan harta anak yatim secara zalim. Dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka akan memakan api neraka dalam perutnya. Nanti dia akan dimasukkan api jahanam ke dalam perutnya, dan dia akan merasakan bagaimana neraka sair yang menyala-nyala yang akan menerkamnya. Hati-hati. Makanya para
yayasan-yayasan panti asuhan, niat Anda baik, ingin mendirikan yayasan-yayasan panti asuhan, ingin membantu saudara-saudara kita yang yatim. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Tapi di balik pahala besar ada dosa besar juga. Ketika kemudian sumbangan-sumbangan dari luar yang harusnya untuk anak yatim dimakan pula sama dia, memperkaya dirinya dan begitu seterusnya. Kalau Anda ikhlas memang merawat mereka, maka Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dan para pengkafil anak yatim seperti ini di surga. Kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, justru hanya sekedar mencari kekayaan dan makan di situ, ya makan kalau sekedarnya sih tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya membuka panti-panti asuhan seperti itu hanya untuk memakan harta mereka, ingat Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan tidak berlaku pada, bukan hanya berlaku pada yayasan-yayasan panti asuhan, tidak, semua yang memakan harta anak yatim masuk dalam ayat ini. Pamannya ada bapak meninggal dunia, hartanya banyak gitu ya. Kemudian dia punya anak yatim masih kecil, entah masih bayi atau belum balik, secara otomatis kan hartanya warisan dia, apalagi anak laki-laki. Nah, si bapak ini mungkin punya saudara yang merupakan paman anak yatim itu. Kadang-kadang di si paman-paman ini kalau tak tahu diri, mereka pula mengambil warisan yang harusnya diwariskan kepada anak yatim, karena ini masih kecil kan. Nanti anak ini baru dendam kalau sudah besar, oh hartanya dihabiskan paman-pamannya. Ini hati-hati, itu banyak di masyarakat yang seperti itu. Kemudian yang nomor 4, an-nama, orang yang suka mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Qattat artinya nama, orang yang suka mengadu domba, kesana ngomongnya lain, kesini ngomongnya lain. Dan di masyarakat umum adu domba itu, ya, bukan domba beneran diadu, itu nggak boleh juga. Maksudnya ini ngomong ke sini lain pula, ngomong ke sana lain pula. Ke sini pakai kompor yang 5 kilo, ke sana 10 kilo, biar makin kok panas lagi gitu kan, biar bertengkar. Kemudian juga yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah orang yang memasukkan benda-benda haram ke dalam badan, sehingga menumbuhkan daging dari badannya, dibesarkan dari benda haram. Seperti mamanya profesi dia, usahanya memang yang haram. Mamanya antum buka usaha diskotik, ya, buka usaha biliar, judi online, togel, buat cabang togel atau apalah kan itu ya. Pokoknya yang haram-haram lah, ya. Atau antum melihara ayam aduan. Nah, itu yang ayam aduan dipelihara bukan untuk dimakan, memang untuk diadu, dijual mahal gitu ya. Pokoknya hasil yang haram lah intinya. Atau mungkin profesinya wanita sebagai pelacur, naudzubillah, ya. Dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrati, innahu la yadkhulul jannah lahmun wadamun nabata ala suhtinna nabata ala suhtillah fannaru awlabi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak akan masuk surga daging ataupun darah yang tumbuh dikarenakan kemurkaan Allah, maka neraka layak padanya, kata Rasul. Jadi dia menyehatkan badannya itu dari benda-benda haram, beli beras, beli lauk, beli minuman, pokoknya dari uang haram semuanya.
sehingga dibesarkan dari benda-benda haram badannya, maka neraka tempatnya, naudzubillah. Kemudian yang nomor 6, orang-orang yang memutus silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qatim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang nomor 7, ini yang bahaya, orang yang punya kesombongan dalam hatinya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, sedang duduk, lewat di hadapannya gubernur Basrah namanya Al-Muhallib ibn Abi Sufrah. Muhallib ibn Abi Sufrah lewat. Dia gubernur sekaligus pemimpin perang. Malik ibn Dinar seorang ulama, sedang duduk. Lewat pula ini Muhallib ibn Abi Sufrah ini, dengan gagahnya, dengan sombongnya, dan membusungkan dadanya itu. Ditegurlah sama Malik ibn Dinar ini, ya hadza, fulan, jalanmu ini jalannya penduduk neraka. Langsung berhenti Muhallab. Gimana tidak kaget? Dia gubernur, jenderal perang, ya. Kemudian melirik kepada Malik ibn Dinar, ata'rifuni, kau belum kenal saya ya? Kamu nggak kenal saya ya? Kok berani ngomong-ngomong begitu? Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku sangat mengenal kamu sebaik-baik kenalan, lebih kenal daripada dirimu sendiri, katanya. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu siapa saya? Maksudnya Muhallib itu ketika mengatakan dengan sombongnya, kalau gitu siapa saya? Mungkin Malik ibn Dinar mengatakan, iya, kau ini gubernur, kau ini jenderal. Rupanya bukan itu jawabannya. Kata Malik ibn Dinar, saya kenal siapa kamu. Kamu adalah manusia yang keluar dari lubang najis, katanya. Dan sekarang pun di perutmu ada najis. Dan kalau kau mati jadi bangkai, katanya, kau juga tidak ada yang dekat-dekat dengan kamu. Itulah kamu, katanya. Subhanallah. Itu berani nggak ngomong sama wali kota gitu, atau sama presiden gitu? Mana berani antum? Ya. Akhirnya Muhallab ibn Abi Sufrah kaget jawabannya, terdiam dia. Baru dia sadar, al-an araftuni, sekarang aku tahu siapa aku, katanya. Subhanallah, sadar dia. Ya. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu, mereka akan dikecilkan badannya seperti semut. Jadi ketika manusia dibangkitkan itu, ikhwan, manusia kan lari ke sana kemari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, karena masing-masing punya perkaranya sendiri-sendiri. Ketika mereka sudah tidak ada tujuan lari ke sana kemari, disitulah ada teriakan dari jauh, entah di mana. Pokoknya orang suruh kumpul di situ. Lah saat dibangkitkan, orang-orang yang sombong itu dikecilkan badannya seperti semut. Yuhsyaruna yaumal qiyamah al-mutakabbiruna mithla amsali dzarrin, kata Rasul. Akan dikumpulkan pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu seperti zar, seperti semut di tengah-tengah orang besar-besar itu. Maka dia harus berjalan ke panggilan itu terseok-seok, takut keinjak orang karena badannya seperti semut masalahnya. Nah, itulah di dunia dia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan. Alhamdulillah. Makanya bahaya orang-orang sombong itu. Jangan sombong, sombong dengan kecerdasan, sombong dengan pangkat, sombong dengan titel, sombong dengan kekayaan. Naudzubillah. Lihat Qarun sombong. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Kemudian yang nomor 8, orang yang suka mengganggu tetangga. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yadkhulunal jannah man la ya'man jarahu bawaikum.
tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka. Kalau tetangganya tidak merasa aman dari kita. Makanya ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, di sana ada seorang wanita, yusallil laila, tusallil laila, solat malam dia, wa tasumun nahar, puasa sunnah di siang harinya lagi, wa tasaddaqat bi fuduli amwali, sedekah lagi dengan kekayaannya, wa taf'al, banyak lagi kebaikan dia, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya tidak bisa berhenti menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? La khaira fiha hiya min ahlin nar, wanita itu tidak ada kebaikan, bahkan wanita itu menjadi penuh neraka. Lihat, wanita ini sholat, wanita ini puasa, wanita ini sedekah, tapi dia harus masuk neraka. Kenapa? Karena menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, orang-orang yang mudminul khamri, orang-orang yang gemar minum khamr dan tidak tobat sampai dia mati. Nabi mengatakan, salasun la yadkhulunal jannah, 3 orang tidak akan masuk surga. Salah satunya mudminu khamrin, orang yang tidak bisa meninggalkan khamr sampai dia mati, atau boleh jadi matinya gara-gara minum khamr. Mungkin minum khamr oplosan gitu. Karena ada orang mati itu gara-gara minum oplosan tuh kan. Ya, di desa saya di Jawa Barat tuh ada tuh. Dia pakai, kalau dulu pakai anggur cap janggut ya, dicampur spertus, dicampur sama pil BK. Antum tahu pil BK untuk anjing gila tuh. Kemudian diminum, bukan gila lagi, mati dia. Coba bayangkan, ini pil BK untuk anjing, dimakan pula manusia. Spertus itu untuk patromak, untuk lampu, dimakan sama dia. Apa nggak panas tuh perut? Mati. Masya Allah, memang lah itu ya. Midbunul khamar ini la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka ya. Kemudian yang nomor 10, orang-orang yang mannan, mengungkit-ngungkit pemberian. Kemudian juga durhaka kepada orang tua, disebutkan dalam satu redaksi hadis ini. Dan orang yang minum khamr, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah mannanun wala akun wala mudminu khamrin, tidak akan masuk surga orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian orang, anak yang durhaka dengan orang tua, dan orang yang gemar minum khamr. Tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka. Dan orang yang mengungkit-ngungkit ini memang sakit, ikhwan. Antum kalau dikasih sesuatu diungkit-ungkit kan sakit. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Orang kalau dikasih atau disakiti kan sakit kali, ikhwan. Masyarul muslimin, ataupun anak yang durhaka dengan orang tua, lebih sakit lagi. Betapa banyak orang tua gara-gara disakiti anak itu sampai berangan-angan kalau seandainya waktu bisa dimundurkan, kata orang tua, kalau tahu kau durhaka gini, nak, waktu bayi ku cekik kau mati katanya, daripada ada besar kurang ajar ya. Sampai ada orang tua itu berkeinginan kalau waktu itu dimundurkan, kalau bisa diinjak aja kepala anaknya, bisa biar mati, daripada sekarang saya sudah tua, dia sudah besar, dia pula nginjak kepala saya. Ada orang tua itu saking sakit hatinya sampai ngomong begitu tuh. Makanya lihat dosanya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga ada durhaka, karena kurang ngajar itu ya. Kemudian yang nomor 11, laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan hanya tidak akan masuk surga, tidak akan dilihat Allah. Salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim, 3 orang tidak akan masuk surga, bahkan Allah tidak melihat mereka dengan nadratar rahmah, dengan penglihatan rahmat, kasih sayang. Salah satunya adalah wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini bahaya ya.
Atau sekarang ada istilah gerakan LGBT kan itu, lesbi, gay, biseksual dan apa tuh, transgender. Ini kan menyerupai laki-laki perempuan. Bahkan saya punya pengalaman, mobil saya diketuk banci kaleng, berhenti lagi nelpon, ketuk bang katanya, apa nggak nancep tuh mobil tuh gasnya. Subhanallah. Sampai di Batam ini ada namanya Simpang Banci. Belum tahu Simpang Banci? Datang, nggak usah dikasih tahu lah, nanti ke sana bulan tuh. Ada Simpang Banci, saking banyaknya banci di situ sampai disebut Simpang Banci itu. Di Batam Center sana. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang seperti ini dilaknat, tidak akan masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Ya. Termasuk juga dayuth. Dayuth ini kepala rumah tangga, antum-antum ini, bapak-bapak ataupun orang yang memang menjadi mas'ul, penanggung jawab keluarga, tidak punya kecemburuan akan maksiat keluarganya. Ibunya maksiat dibiarkan, anaknya maksiat dibiarkan, saudara-saudarinya maksiat dibiarkan, nggak mau tahu, terserah. Bahkan yang lebih parah, bangga pula dengan kemaksiatan. Bangga. Anaknya jadi artis, jadi penyanyi, bangga, mau buka aurat terserah, yang penting viral, terkenal gitu. Apa gunanya? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dayuth ini juga diancam karena disebutkan dalam satu redaksi hadis ini, 3 orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan lihat Allah, salah satunya dayuth, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya saat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor berapa? 12, 13. Orang-orang yang disebutkan dalam satu redaksi hadis, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ini yang parah nih. Wa la yuzakkihim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat, la yadkhulunal jannah, bahkan tidak akan masuk surga. Siapa 3 orang ini? Syaikhun zanin, orang tua, sudah tua, masih dia berzina. Yang kedua, malikun kadzdzab, penguasa, di atas kekuasaannya dia berdusta kepada rakyatnya. Dan yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin dan sombong. Orang miskin yang sombong. Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Apa sih yang mendorong orang yang sudah tua 70-80 tahun masih berzina ini? Apa yang mendorong? Syahwat sudah tak ada, tenaga juga sudah kurang, boleh jadi sudah tidak berfungsi mungkin. Apalagi pandangan sudah kurang, telinga juga sudah kurang mendengar. Artinya, dan dia tahu waktu usia dia tinggal beberapa langkah saja mau mati, kok dia berzina? Berarti memang itu akhlak buruk dia. Harus sudah tua itu zikir ke masjid, malah berzina pula. Kurang ajar namanya. Itu namanya tua-tua keladi itu. Makin jadi-jadi tak jadi apa. Nah. Ataupun malikun kadzdzab, penguasa, ngapain berdusta? Dia penguasa kok berdusta? Dia berkuasa di situ buat undang-undang apa? Ngapain pula berdusta dia? Tidak perlu berdusta penguasa, hukum di tangan dia. Rakyat ini kan ikut saja. Kemudian orang miskin yang sombong, dan miskin sombong lagi, ini kan aneh. Sombong itu ada pendorongnya. Kaya sombong, pejabat sombong, wajar ada pendorongnya. Dan miskin sombong lah, apa pendorongnya? Miskin itu tawadu, miskinnya harus rendah diri, loh, sombong. Pejabat bukan, orang kaya bukan, kok sombong kali kau ini katanya. Nah, makanya wajar orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Kenapa? Orang kaya sombong ada pendorongnya, kaya. Pejabat sombong ada pendorongnya, jabatan. Orang miskin sombong apa pendorongnya? Kok sombong pula? Makanya kenapa demikian besarnya siksaan? Inilah diantara 15 orang yang akan masuk ke dalam neraka walaupun mereka sholat, mereka puasa, kecuali
kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.